Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Rahmawati dari kelas MN20D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang completing the accounting cycle. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Sebagaimana kita pahami, perusahaan pasti memiliki siklus aktivitas yang dikenal dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini proses aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis dan berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui jurnal penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan analisis transaksi. Identifikasi transaksi ini merupakan langkah awal untuk mengetahui transaksi apa saja yang telah berlangsung pada periode tersebut. Akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan dengan menganalisis transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi dahulu transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Selain itu, transaksi yang akan dicatat harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti transaksi, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bukti yang biasanya dipakai transaksi berupa kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkannya, kita bisa gunakan rumus yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sistem pencatatan yang digunakan adalah double entry system, yang memiliki arti setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Tahap kedua yaitu pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses ini disebut penjurnalan. Dalam penulisan jurnal, ada dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang di debit dan satu rekening di kredit. Sedangkan jurnal khusus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya tahap ketiga yaitu posting buku besar. Transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar. Buku besar adalah perkumpulan pembukuan rekening yang digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Biasanya masing-masing rekening diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat referensi dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara memindahkan neraca saldo ini hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo di debit tidak sama dengan saldo di kredit, dapat dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau ada kesalahan dan harus segera diperbaiki. Tahap kelima yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Pada tahap ini, jika pada akhir periode terdapat transaksi yang belum dicatat atau yang salah, maka dicatat pada jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian, kemudian dibukukan ke dalam buku besar. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan.
Tahap keenam yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap ini, kita hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva dan pasiva. Antara aktiva dan pasiva pada neraca saldo juga harus seimbang. Pada tahap ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan. Pada tahap ini, laporan yang disusun seperti yang pertama ada laporan laba rugi bertujuan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua ada laporan perubahan modal bertujuan untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Yang ketiga yaitu neraca digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Dan yang terakhir ada laporan arus kas, bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan masuk pada periode berjalan. Yang kedelapan yaitu penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menihilkan rekening terkait. Rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Tahap terakhir yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar. Sehingga penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini bersifat opsional dan tidak wajib. Berikut contoh soal tahapan dalam siklus akuntansi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.